setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Internasional. Dan pada akhir 2016 di Jawa Barat ditengarai ada 21.000 pasien yang terkena HIV dan AIDS. Jawa Barat juga pada saat ini masuk pada ranking 5 besar provinsi tertinggi di Indonesia yang pada saat ini banyak memiliki masyarakat yang terkena HIV dan AIDS. Dan pada hari ini saya Indrio Margono sudah bersama dengan Mas Yogi. Mas Yogi adalah salah satu penderita HIV. Kita akan berbincang dan perbincangan pada hari ini kita bisa mendapatkan inspirasi tentang apa itu HIV. Mas Yogi. Ya. Terima kasih waktunya sudah berkenan untuk kami wawancarai. Terkait dengan HIV, barangkali Mas Yogi bisa menceritakan sebetulnya pernah merasa gejala tertentu tidak ketika sebelum terdiagnosa HIV? Kalau misalkan untuk gejala HIV itu sendiri kan tergantung dari tubuhnya sendiri kan. Setiap orang kalau misalkan kekebalan tubuhnya itu kuat, ada yang bahkan sampai bertahun-tahun itu meskipun dia terjangkit virus HIV tetapi tidak merasakan gejala apapun. Cuman kalau misalkan untuk saya sendiri awalnya sih tidak ada gejala yang begitu tahu ini HIV gitu kan. Cuman pas awalnya ikut iseng-iseng tes darah. Jadi ada program acara tes darah gitu, berani tes darah untuk membuktikan bahwa kita negatif dari HIV, nggak taunya ternyata hasilnya itu malah positif kayak gitu. Ketika didiagnosa pertama kali pada pemeriksaan darah tersebut, apakah kemudian ada tindak lanjut? Sebetulnya Mas Yogi ini sudah masuk pada stadium berapa? Karena HIV kan ada beberapa stadium ya. Ya, kemarin itu pas begitu pertama tahu itu saya nggak langsung berobat ya karena nggak mau gitu kan. Datang ke salah satu rumah sakit di Cimahi, konsultasi sama dokter itu selama 1 bulan nggak mau berobat, jadi ya udahlah diemin aja gitu kan. Soalnya baca artikel pengobatan itu takut itu kan, efek obatnya ada yang bikin muntah, mual segala macam. Sampai akhirnya ya setelah berpikir baru ya udahlah nggak apa-apa gitu. Setelah kondisi badan mulai drop itu baru mau. Barangkali sangat pribadi, namun mudah-mudahan dengan Mas Yogi bercerita juga akan bisa memberikan gambaran, kemudian memberikan juga pencerahan kepada para pendengar El Sinta. Apa sih yang berkecamuk di dalam pikiran Mas Yogi sendiri ketika menghadapi kenyataan bahwa ternyata terkena HIV? Sebenarnya kalau misalkan untuk saya sendiri mendapatkan cobaan ini terkena positif HIV itu enggak begitu ya sudahlah, mungkin ini jalan yang harus saya lalui. Cuman yang lebih berat itu ketika saya harus jujur kepada orang tua, orang-orang yang ada di rumah gitu kan. Gimana perasaannya punya anak yang seorang pengidap HIV itu. Ini sangat penting karena bagaimanapun banyak orang yang terjangkit HIV, orang tuanya kemudian tidak bisa menerima kenyataan. Pasti ada pikiran itu maksud saya tentang ketika berbicara dengan orang tua, apakah orang tua ini bisa menerima atau tidak gitu kan. Ini sangat-sangat luar biasa kan ya perang batinnya. Nah, Mas Yogi sendiri ketika ingin berbicara pada orang tua itu apakah menunggu momen yang sangat tepat, dan berapa lama sebetulnya dari momen terkena HIV sampai dengan kemudian bisa berani jujur berbicara pada orang tua? Saya terkena HIV itu sekitar bulan Februari. Itu ketika di bulan Februari saya melakukan tes itu positif. Baru sekitar bulan Maret itu mau melakukan pengobatan karena memang kondisinya sudah mulai drop, melakukan pengobatan. Itu masih rawat jalan biasa, masih konsultasi sama dokter, tapi kondisinya orang tua belum ada yang tahu, saya masih sendiri gitu kan. Paling saya ada sahabat dekat yang emang udah percaya, saya cerita sama beliau yang mendampingi saya berpesan kalau misalkan terjadi sesuatu jangan sampai bilang sama orang tua gitu.
saya bisalah jalani diri sendiri dulu, soalnya kan nunggu waktunya yang tepat. Artinya memang perlu waktu untuk menunggu untuk bercerita kepada orang tua itu. Soalnya yang berat itu ketika menyampaikan reaksinya gitu pasti, kan. Karena pasti sedih. akan terfikirkan dia. Ada pengharapan pasti setiap orang tua pada anaknya ternyata kena HIV. Ketika orang tua pertama kali tahu, Mas Yogi kemudian memberanikan diri untuk berbicara tentang apa yang Mas Yogi alami, apa yang ada di benak orang tua pada saat itu. Yang memberitahu itu bukan saya langsung. Jadi dari dokter, karena kondisi saya waktu itu sempat drop, dirawat di rumah sakit, akhirnya pihak dokter menyarankan untuk memberitahu keluarga, meskipun saya mencegahnya gitu kan. Cuma saya percaya bahwa alhamdulillah dokter yang menangani saya itu ya terhitung sangat baik lah gitu kan. Dia bisa tahulah cara menyampaikan kepada orang tua saya seperti apa. Yang akhirnya ya waktu itu pertama yang dikasih tahu ya dari kakak, terus dari ibu, ya alhamdulillah pada ngerti. Pernah tidak ketika di dalam pengobatan, tentu kan obat-obat ada yang harus diminum setiap pagi, siang, sore ya. Ada jam-jam tertentu yang. Sedangkan Mas Yogi sendiri bekerja. Nah, apakah ada pernah juga teman yang bertanya atau ketika melihat minum obat itu kemudian jadi curiga, ini kok minum obat terus nih, jangan-jangan ada sakit atau malah disangkanya yang lain-lain nih Mas Yogi? Kalau misalkan untuk obat sendiri itu kan seperti kemarin pasti kan pas ketika saya dirawat di rumah sakit ditanya itu sakitnya apa. Cuman kan di situ saya bilang bahwa saya kena ada masalah di lambung kan, seperti itu. Karena memang ada sedikit masalah di lambung. Akhirnya ya untuk teman-teman mungkin sementara ini menggunakan alasan tersebut biar, soalnya kan nggak semua orang bisa berpandangan positif tentang HIV gitu. Itu dia. Tidak semua orang bisa, apalagi dengan keterbatasan pengetahuan tentang HIV/AIDS, sehingga seperti tadi kami katakan, karena faktor stigma itu orang cenderung kalau mendengar istilah HIV atau AIDS maka mereka inginnya menjauh dari itu ya. Sejauh ini sahabat bagaimana? Karena sahabat juga kan pasti akan terpukul ketika pertama kali mendengar itu. Tapi setelah kemudian di dalam keseharian, di dalam perkawanan itu kemudian bisa tetap bersama Mas Yogi, itu bagaimana ceritanya? Kebetulan sahabat saya itu kan seorang perawat, jadi dia tahu banyak tentang HIV gitu kan. Ya makanya saya berani berbicara terbuka sama beliau, karena dia pasti ngerti lah. Sampai saat ini alhamdulillah beliau ketika saya sakit masih support, masih mengingatkan tentang obat dan segala macamnya itu. Ini yang sangat penting di dalam wawancara kita hari ini, yaitu tentang penyebab HIV AIDS-nya sendiri ya. Ini juga mungkin terlalu pribadi. Mohon maaf, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab Mas Yogi ini bisa terkena penyakit HIV ini? Bisa sebenarnya penularannya itu banyak kan, bisa mulai dari narkoba, kemudian dari jarum suntik dan juga seks bebas. Tapi kebanyakan sekarang yang tertular itu yang dari perilaku seks bebas itu. Mungkin saya sama seperti anak muda yang lain gitu, karena ada nakalnya juga gitu. Saya pernah melakukan hubungan seperti itulah, tapi udah sangat lama banget gitu. Jauh, sekitar 6 bulan sebelum melakukan tes. Ya saya tidak tahu kalau misalkan mungkin wanita tersebut sudah sama beberapa orang gitu kan. Itu sih yang perlu dicegah. Nah artinya khusus untuk hubungan ya, di dalam tanda petik, berapa kali pun melakukan hubungan itu tetap harus waspada, karena kita tidak tahu pasangan kita melakukan hubungan ini apakah memiliki HIV atau tidak ya. Meskipun itu cuma 1 kali dan meskipun itu menggunakan pengaman dibilang kondom itu kan bukan pengaman untuk HIV, sebenarnya buat anti biar tidak hamil kan, itu bukan buat si pelindung HIV itu sendiri sih. Artinya kemungkinan untuk walaupun sudah menggunakan alat kontrasepsi itu masih bisa. Gitu. Dan mungkin pesan moralnya dari Mas Yogi adalah hati-hati ketika kita bergaul ya. Itu mungkin ya Mas Yogi ya. Ya mungkin untuk semuanya
ketika kita bergaul lebih memilih lagi lah, lebih hati-hati lagi, jangan sampai tergoda. Godaan ini kadang-kadang ya yang membuat kita tergelincir. Nah, pendengar ini juga bisa menjadi perhatian bagi terutama orang tua untuk bisa memberikan gambaran. Kalau saya baca dari beberapa literatur itu ketika kita terkena HIV, daya tahan tubuh itu kan bisa sangat sulit ya untuk menghadapi penyakit-penyakit. Jangankan untuk penyakit yang berat, kadang-kadang flu aja bisa membuat kita harus bed rest. Nah, itu sebetulnya penanganannya bagaimana? Karena tentu saja kan juga harus beraktivitas setiap harinya. Kalau misalkan untuk saya sendiri sih yang terpenting untuk para ODA itu, para penderita orang dengan HIV/AIDS, yang terpenting, yang paling utama itu pikiran. Kalau misalnya pikiran kita dibebaskan, insya Allah sih pasti sehat. Terus kalau misalkan untuk kayak flu kayak gitu, lebih mencegah lah. Lebih menjaga stamina mungkin lebih menjaga stamina lagi. Soalnya kan kalau misalkan ada perubahan cuaca sedikit pun, kayak lagi seperti ini kan, cuaca hujan langsung dikasih flu, pun itu bisa sampai 1 minggu lebih gitu kan, kalau misalkan daya tahan tubuhnya sedang di bawah. Jadi harus tetap menjaga stamina. Nah, untuk obat-obatan dokter itu akan setiap hari harus memang dikonsumsi. Obat-obatan itu kan beda-beda. Setiap hari ada yang emang dosisnya 2, ada yang emang dosisnya 1. Jadi semua tergantung ya dosisnya ya. Semua tergantung dari penyesuaian tubuh. Karena semua tergantung dari penyesuaian tubuh, artinya tidak semua pasien memiliki dosis yang sama ketika di dalam pengobatan ini ya. Iya. Untuk aktivitas fisik sendiri, apakah sebetulnya ada larangan tertentu dari dokter tidak boleh melakukan apa, atau semua sebetulnya bisa dilakukan apapun asal menjaga stamina, Mas Yogi? Untuk fase awal gitu kan, fase awal pengobatan itu pasti kan dari efek obat sendiri itu lumayan gitu kan, lumayan bikin pusing, bikin mual. Jadi untuk beraktivitas pasti sangat terganggu. Ya pasti agak sedikit berkurang untuk aktivitasnya. Cuman kalau misalkan kita sudah berjalan, itu beda-beda tergantung kondisi setiap tubuhnya. Ada yang 4 bulan, 6 bulan, bahkan ada juga yang setahun. Itu layaknya orang normal aja biasa gitu, nggak perlu ada yang ditakutin. Bisa olahraga bebas apapun itu. Bisa olahraga bebas apapun itu ya. Jadi tidak ada aktivitas-aktivitas yang terbatas sebetulnya. Sepanjang memang menjaga stamina, dan tentu kalau olahraga apalagi memang harus ya agar stamina akan terjaga. Saya agak penasaran karena ada beberapa stadium di dalam HIV ini yang mungkin juga pendengar ingin tahu. Sebetulnya yang membedakan stadium itu apa sih, Mas Yogi? Itu kalau nggak salah itu pas kemarin ada 4 yang stadium kan. Yang stadium awal, terus yang stadium kedua, yang stadium 3-nya lanjut, dan yang stadium keempatnya itu udah terkena AIDS itu, udah sulit disembuhkan. Dan kemarin saya pas berobat itu tanya ke dokter, ternyata setelah dilakukan berbagai jenis medical check up itu kan, mulai dari pokoknya semua anggota tubuh pun melakukan medical check up, akhirnya di situ kita bisa tahu sejauh mana sih virus itu ada dalam tubuh kita, dan kemarin ada di sekitar stadium 3. Dari stadium 1 ketika Februari sampai dengan stadium 3 ini artinya sebetulnya cukup singkat ya? Itu kan tergantung dari kondisi badannya kita. Jadi tergantung dari kondisi badan itu yang bisa mengakibatkan cepat menjadi naik ke stadium 3. Dan itu emang terdeteksinya emang lagi di stadium 3. Jadi kan nggak setiap, karena fase pertama sama stadium kedua itu tidak terlalu menunjukkan gejala yang terlalu signifikan gitu kan. Bisa saja kalau misalkan orangnya sehat 10 tahun kemudian baru menunjukkan gejala-gejalanya seperti apa.
Soal gejala menarik karena ketika dicek pun sebetulnya tidak merasa ada badan yang lemah. Sejak dari 2016 kemudian ke Februari 2017 diketahui terkena HIV ini memang tidak ada gejala-gejala yang tiba-tiba sakitnya ada gejala yang aneh atau apa, rasa badan kayak gimana gitu nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada gejala-gejala yang begitu. Cuman pas terakhir sakit tipes gitu kan, cek darah dan iseng-iseng ya jadi tahu. Jadi tahu ya. Jadi kalau terkena HIV itu gejala awalnya ada gejala khusus itu tidak ya? Enggak. Dari mulai terkena Februari, sekarang sudah Desember. Ini luar biasa ya perjalanan waktunya. Ada gak tempo-tempo khusus yang memang setiap penderita itu akan mengalami gejala yang sangat drop? Berulang kali dari sejak Februari itu sampai Desember sekarang, berkali-kali saya drop. Saya melakukan check up ke rumah sakit itu setiap 2 minggu sekali, itu rutin. Harus ya, memang terjadwal ya? Memang terjadwal. Tapi kalau misalkan kondisi saya drop itu bisa sampai bahkan seminggu 2 kali. Jadi kalau kondisinya sangat drop itu bisa seminggu 2 kali, sementara untuk yang biasa itu hanya 2 minggu sekali aja ya? Kalau misalkan udah biasa itu 1 bulan sekali. Sebulan sekali hanya untuk pengambilan obat aja. Pas kemarin pun sebenarnya udah mau mulai 1 bulan sekali, cuman ngelihat kondisinya drop lagi, jadi belum stabil, makanya masih di 2 minggu. Ini pengobatan artinya memang harus berlangsung ya setiap saat, setiap hari. Maaf, boleh dikatakan seumur hidup memang harus. Katanya sih untuk saat ini karena memang belum ditemukan obat yang memang bisa menyembuhkan gitu kan, yang belum ada. Jangankan HIV, virus flu pun itu kan belum ada obatnya gitu kan, yang namanya virus itu susah disembuhkan gitu. Belum ada obat yang bisa membunuh si virus itu. Ya mau gak mau itu pengobatan dilakukan seumur hidup. Apakah memang setiap penderita HIV itu harus mengikuti lembaga tertentu? Kita juga akan kenal ya, ada seperti Rumah Cemara, atau sebetulnya yang terpenting tidak lepas dari dokter yang menangani kita? Ikut lembaga-lembaga tertentu itu tergantung kitanya. Kalau misalkan kitanya merasa, saya awalnya juga sempat mengikuti ada lembaga-lembaga kayak gitu kan. Ada perkumpulan orang-orang yang emang khusus dengan HIV/AIDS. Di situ kita dapat sisi positifnya, ternyata bukan kita sendiri gitu kan, jadi penyemangat aja. Cuman itu pilihan lagi. Kalau misalkan kita nggak ada waktu luang, ya cukup dengan konsultasi ke dokter aja kayak gitu sih. Artinya mesti ikut lembaga-lembaga itu sebetulnya baik terutama untuk mengasah mental ya, agar Oda ini bisa mengetahui ternyata saya nggak sendiri ya, gitu kan ya. Kita nggak sendiri gitu kan. Sebenarnya masih banyak di luaran sana gitu kan, orang yang memang positif tetapi belum melakukan tes. Justru itu yang lebih berbahaya gitu kan. Yang misalkan nanti ketahuannya malah di stadium 4, tahu-tahu ya udah sulit disembuhkan. Pernah gitu. Ketemu mungkin teman yang udah di stadium 4 gitu. Pas kemarin lagi 2 bulan yang lalu lagi check up di rumah sakit, itu ada seorang ibu gitu kan lagi nangis. Dia ngajak ngobrol, ternyata saya pikir si ibunya yang terkena gitu, ternyata anaknya. Dia bilang udah di stadium 4 dan kondisinya itu udah benar-benar parah. CD4-nya itu udah tinggal 7. Jadi udah CD4 ini apa? Apa ya namanya? Yang di sel darah putih itu. Jadi kalau misalkan CD4 orang normal itu kan di atas 500 itu bagusnya. Sementara ini udah di bawah 7 gitu kan. Ya ternyata karena memang keinginan orang tersebut untuk sembuh gitu kan, motivasi, dukungan dari keluarganya itu yang terpenting. Dia ada keinginan buat sembuh, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Dibilang itu kan sebuah keajaiban gitu kan buat dia sendiri gitu. Artinya si ibu yang Mas Yogi sempat ketemu di rumah sakit ini, si anaknya memang sempat dia merasa shock ya ketika menerima dirinya HIV, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap. Ya, itu pasti sangat berpengaruh. Soalnya dari faktor pikiran pun itu akan sangat berpengaruh. Usia berapa kalau boleh tahu anaknya yang terkena HIV?
anak itu sekitar usia 22 tahun kalau nggak salah. 22 tahun ya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Jadi semuanya sebetulnya tergantung dari mental ya. Iya. Banyak nggak sih sebetulnya dari teman-teman yang terkena HIV, mereka bercerita tentang pengalamannya bahwa mereka tidak bisa menerima kenyataan ketika terkena HIV. Awalnya setiap orang pasti butuh waktu, bukannya tidak menerima tapi butuh waktu. Butuh gitu waktu kan. ya. Termasuk saya sendiri pun itu nggak langsung menerima. Ini kan cobaan yang dibilang sangat-sangat berat gitu kan. Seumur hidup harus terpaku dengan yang namanya obat. Kalau misalkan telat 1 hari sekalipun itu bisa berakibat fatal gitu kan. Si virusnya kebal terhadap obat, itu bakalan susah lagi buat disembuhin. Setiap orang punya cerita masing-masing lah. Bahkan ada yang sampai dia sudah berobat selama 1 tahun tapi berhenti. Ada juga ya? Ada yang seperti itu. Saya pun sempat terpikir gitu kan. Ada informasi ya berhentilah gitu. Soalnya itu obatnya nggak ngaruh. Ada selentingan-selentingan informasi kayak gitu. Ternyata pas dari teman saya sendiri, efek samping itu bahkan jadi lebih berbahaya gitu Ketika berhenti. Jadi banyak juga ketika ngobrol dengan sesama penderita HIV itu yang mereka akhirnya malah putus di tengah jalan pengobatannya. Banyak banget yang putus di tengah jalan. Dari sekitar sekitar 200 pasien itu, paling yang masih rajin berobat itu cuma di angka 40 dari sekitar 200. Sisanya nggak tahu. Sering ketemu di rumah sakit? Ya, sering berbagi ketemu. cerita ya? Sering. Apalagi kalau misalkan saya kan masih 2 minggu, jadi banyak ketemu orang-orang yang baru lah. Bagaimana ketika mendapat cerita-cerita baik itu yang benar ataupun yang tidak benar? Ada sebagian yang memang tergoda gitu kan, mengikuti, misalkan ada udahlah berhenti, ada yang tergoda buat berhenti. Tapi kalau misalkan untuk saya sendiri, ya nggak ada salahnya lah minum obat gitu kan. Selama ini untuk kesehatan saya sendiri ya saya jalani. Memang efeknya kalau berhenti itu pasti ada ya? Efeknya pasti ada. Nah itu juga yang barangkali harus dikuatkan kepada teman-teman tentunya. Mas Yogi, saya ingin tahu juga berapa sih usia rata-rata teman-teman yang baru bertemu di rumah sakit itu? Apakah mereka ini rata-rata masih muda atau ada juga yang sudah di atas 30 tahun? Usianya itu bervariatif. Bahkan saya sempat nangis itu ngelihat anak yang usianya sekitar 3 atau 4 tahun mungkin. 3 tahun 3 atau 4 tahun. Itu kan dia nggak salah apa-apa gitu kan. Itu dari orang tuanya gitu kan. Ya anak sekecil itu menghadapi penyakit yang kayak gini, toh saya sendiri pun nggak gampang gitu. Ada juga yang usianya memang di atas, ada yang 40. Cuman kalau kebanyakan sih di antara usia ya remaja lah, 20 sampai 26-an. Pernah ketemu nggak mereka yang di bawah 20 tahun, 16, 17, usia sekolah? Kalau yang usia sekolah ada beberapa yang di usia ada sekolah beberapa juga. Mereka sekolah masih SMA atau SMP? Sekolah SMA. Yang terbesar dari teman-teman pasti juga sharing kan, selama di rumah sakit saling sharing itu rata-rata kenanya apakah lewat hubungan atau narkoba? Kebanyakan sih lewat dari hubungan. Bahkan ada seorang ibu juga gitu kan, karena nggak tahu suaminya di luar kayak gimana, ada kan ibunya malah kena ya, sampai kena gitu. Dia tahu bahkan setelah suaminya meninggal. Suaminya meninggal kenapa? Oh, ternyata karena HIV/AIDS ini gitu kan, terlambat untuk diobati. Akhirnya dokter menyarankan untuk si ibunya dites, ternyata si ibunya juga kena. Ingin gak sih terbuka, dalam artian kalau terbuka itu bisa malah justru membantu masyarakat mengenal dan mengetahui seperti apa HIV/AIDS itu, sehingga dengan terbuka masyarakat justru malah jadi teredukasi, Mas Yogi? Kalau misalkan untuk saya sendiri sih terbuka pasti ingin gitu kan. Bukan maksud di sini inginnya ya ingin berbagi lah. Cukuplah saya orang terakhir gitu yang terkena penyakit ini, jangan sampai ada lagi
saya yang di luaran sana yang terkena gitu penyakit ini, soalnya kan memang sangat berat gitu. Cuman untuk terbuka itu sendiri kan stigma orang Ya. Stigma itu mungkin karena takutnya ketika berjabat tangan. Ya, ada yang berpikir ya berjabat tangan, berpelukan, padahal kan itu enggak gitu kan. Nah, kita nanti berpelukan ya untuk membuktikan ya bahwa sebetulnya HIV ini tidak dengan cara-cara bersentuhan kemudian bisa tertularkan ya. Iya. Orang tua juga apakah dulu sempat berpikir begitu sehingga sampai misalnya sendok piring aja sampai dipisahin gitu? Enggak sih, kalau alhamdulillah kalau misalnya orang tua Teredukasi dengan baik berarti ya. Soalnya ya ngobrol dulu sama dokter pembimbingnya juga, dikasih edukasi dulu, jadi ngerti penularannya lewat apa yang nggak boleh. Justru sekarang orang tua jadi lebih support, lebih care lah. Jadi Mas Yogi ini yang tahu berapa orang sebetulnya? Yang tahu mungkin kalau misalkan kurang dari 10 sih. Cuman kalau misalkan untuk sesama pasien pasti tahu ya. Kalau misalkan kita lagi berobat. Cuman kalau yang dikenal itu kurang dari 10. Yang dikenal itu kurang dari 10. Apa juga ada di antara yang kurang dari 10 itu kemudian akhirnya malah berbalik? Enggak sih, belum ada. Artinya juga dibutuhkan kesabaran kalau begitu ya. Saya nggak berbicara langsung tentang penyakit. Kalau saya sakit ini gitu kan, saya coba deketin orangnya, saya tanya dulu, kamu tahu apa tentang HIV? Terus gimana kalau misalkan kamu punya teman kayak gini? Kalau misalkan dia responnya udah negatif, saya nggak lanjut. Ih kasihan ya, paling saya ada orang gini, paling itu saya sendiri. Tapi kalau dia responnya positif, ya sebenarnya yang diceritain itu ya saya kayak gitu. Barulah di situ mulai terbuka. Dibuka dulu wawasannya ya. Dibuka, dikasih tahu dulu. Ada berapa orang yang pernah diceritakan seperti itu? Yang diceritain ada 3 orang. Mereka akhirnya ketika sudah terus terang sendiri Mas Yogi, mereka nggak ini ya? Itu nggak langsung kan, berhari-hari ceritanya pun. Jadi nggak langsung sekarang ketemu cerita tentang itu, tentang HIV langsung to the point saya orangnya enggak. Ada proses. Ada prosesnya dulu. Dan dalam proses itu selama 3 hari agak berat juga mungkin untuk membuka. Ya, saya bingung kan, kasih tahu jangan gitu kan. Masa sih cuma gara-gara saya ini gitu. Yang dulunya main bareng kemana-mana tiba-tiba enggak gitu kan. Ternyata ya kalau misalkan kita udah bener-bener, bahkan ketika saya kemarin sakit pun dia meluangkan waktu liburnya itu seharian di rumah sakit ada, sampai yang menunggu. Harapan itu tentunya sangat besar untuk bisa melalui jalan kehidupan yang sedang dilalui, apalagi ini cukup berat ya cobaannya. Apa sih yang akhirnya bisa sangat berubah drastis dari pengalaman setelah menderita HIV ini Mas Yogi? Pengalaman yang berubah drastis pasti waktu ketika saya bermain. Misalkan saya bermain itu biasanya waktunya nggak terbatas gitu kan, pulang bisa malam jam berapapun itu mau. Cuman kalau misalkan untuk sekarang kan udah nggak bisa, jam 9 itu harus memang sudah istirahat. Ada di rumah lah, udah bisa istirahat gitu. Jadi nggak bisa saya enaknya, harus pintar jaga kesehatan kayak gitu. Itu dari sisi kesehatan. Tapi ada nggak perubahan pengalaman spiritual yang berharga yang mungkin juga bisa dibagikan? Untuk pengalaman spiritual pasti kita jadi lebih dekat lagi ya. Soalnya kan kita nggak tahu kapan yang namanya waktu. Berkali-kali gitu teman-teman mengingatkan bahwa jangankan itu orang sakit, bahkan orang sehat pun kan kita nggak tahu kapan waktunya pulang gitu kan. Di situ saya selalu diingatkan jangan lupa buat ya berdoa, lebih mendekatkan diri lagi. Mungkin kita sampai saat ini nggak ada orang yang bisa disembuhkan dengan HIV. Cuma pernah baca artikel sih di luar negeri ada 1 orang. Itu keajaiban gitu kan. Ya kan nggak ada yang mustahil bagi Allah gitu kan. Selama kita mau berusaha, kita mau berdoa, ikhtiar, ya mudah-mudahan ada jalan gitu kan. Apa yang akan dilakukan bila usia masih sampai 20-30 tahun ke depan? Ingin berbagi motivasi sih dengan orang-orang. Itu yang terpenting. Cuma kan sulit. Mudah-mudahan masih ada waktu 20-30 tahun ke depan. Motivasi apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Motivasinya ya buat orang-orang, pokoknya meskipun kita
sakit gitu kan, meskipun kita memiliki keterbatasan, tapi jangan jadikan keterbatasan ini sebagai penghalang kita untuk maju gitu kan. Apapun bisa kita lakukan gitu, nggak ada yang membedakan gitu. Sama aja sih sama orang-orang yang sehat yang lainnya, asal kita bisa menjaga kesehatan itu aja. Ingin membuat sesuatu yang menunjukkan, saya ingin menunjukkan bahwa orang HIV/AIDS itu banyak orang yang berpikiran bahwa itu hina gitu kan, itu stigma ya. Ya menjijikan gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa ya orang HIV itu nggak seperti itu gitu kan, kita sama seperti yang lainnya. Pengen menunjukkan kayak gitu. Jadi kalaulah masih ada usia 10, 20, 30 tahun ke depan, inginnya lewat apa? Apakah lewat forum-forum, membuat lembaga, atau mungkin juga sempat kepikiran untuk membuka mata warga Jawa Barat khususnya ya, bahwa ini loh HIV yang sebenarnya, bisa lewat vlog atau lewat video khusus. Sedikit-sedikit mulai ingin berbagi cerita ya, bisa lewat blog kayak gitulah. Sama cerita ke teman-teman juga, sharing. Hanya waktunya ya. Hanya waktunya. Berani membuka diri kapan? Berani membuka diri sulit. Sulit ya. Tapi optimis dong. Optimis sih. Sebenarnya yang lebih sulit itu bukan kalau misalkan saya sendiri yang dihina sih nggak apa-apa, udah biasa gitu kan. Cuman yang lebih sulit itu pasti keluarga. Keluarga ya. Pasti keluarga. Kalau misalkan pasti kan tetangga, itu keluarga itu kok punya anak kayak gitu. Kalau misalkan untuk saya sendiri ya nggak masalah gitu, mau dihina apapun selama saya tidak merugikan mereka. Itu gitu. dia yang masih agak sulit untuk membuka. Tetapi barangkali lewat blog orang kan bisa tidak tahu siapa gitu kan ya. Menulis buku barangkali tentang HIV berdasarkan pengalaman agar orang kemudian bisa tahu juga. Lagi mencoba. Lagi mencoba menulis. Nanti bukunya ditunggu nih Mas Yogi. Mudah-mudahan bisa kesampaian nih. Apa yang ingin disampaikan pada sesi terakhir ini agar masyarakat akhirnya bisa terbuka, memiliki cita-cita untuk menghapus stigma, karena HIV atau AIDS ini semua orang sebetulnya punya potensi yang sama. Pesan-pesannya silakan. Jangan memandang sebelah mata gitulah. Lebih merangkul lagi orang-orang yang terkena HIV/AIDS gitu kan. Berikan mereka dukungan, berikan mereka semangat, motivasi. Soalnya kan ya samalah seperti yang lainnya gitu, nggak ada yang membedakan. Hapus stigma-stigma yang selama ini yang beredar berlebihan seperti itu. Dorongan pemerintah apa sih yang diharapkan? Pemerintah pasti harus lebih ini lagi sih. Apa ya? Ada mungkin komunitas-komunitas itu lebih diperbanyak lagi, terus untuk pengetahuan tentang HIV itu sendiri lebih disosialisasikan lagi gitu kepada masyarakat. Mas Yogi tetap semangat. Yep. Terima kasih sudah berkenan kami wawancara, dan mudah-mudahan ini bisa juga membawa pencerahan bagi semua keluarga yang ada di Jawa Barat, dan kemudian akhirnya bisa membuka mata dan menghapus stigma tentang HIV/AIDS. Demikian wawancara kami bersama Mas Yogi, salah seorang penderita HIV di Provinsi Jawa Barat. Indro Margono kembali ke studio.